Shalom. Saya rindu berbagi firman Tuhan yang sangat-sangat memberkati saya di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, hati ini salah satu dari organ tubuh manusia yang sangat kecil tetapi sangat memberi pengaruh yang sangat luar biasa. Nah, kita bisa melihat di dalam tubuh manusia itu memiliki sekitar 100 gen. Uniknya, di setiap gen memiliki fungsi sebagai pengendalian semua aktivitas yang dilakukan oleh setiap sel di tubuh manusia. Gen bekerja tanpa henti, setiap detik memberi instruksi kepada sel untuk memproduksi zat-zat yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, akan tetapi ada satu unsur lain di dalam diri manusia, ya, yang juga bekerja tanpa henti, memberi instruksi kepada setiap kita tentang bagaimana seharusnya kita bersikap. Unsur itu adalah hati manusia. Nah, hati manusia adalah pusat pengendalian sikap dan darinya keluar instruksi yang biasanya kita jalani dengan patuh. Ya, hati adalah saripati manusia. Hati mencerminkan sikap dan siapa kita sesungguhnya. Nah, hati tidak berbohong, tetapi hati bisa memerintah untuk berbohong. Hati tidak bisa membunuh, tetapi dia bisa memerintahkan tangan ini untuk membunuh. Nah, betapa berpengaruhnya hati ini, ya. Hati ini seperti perangkat lunak pada otak manusia yang akan menguasai, ya, memprogramkan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, ya, sehingga kita seturut kehendaknya hati. Nah, betapa hati ini sangat berkuasa. Nah, benarlah firman Tuhan. Mengapa Amsal mengingatkan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati ini bisa digambarkan dengan sumber air. Kalau sumber air itu kotor, maka yang keluar adalah air yang kotor. Kalau sumber air itu bersih, maka air itu yang keluar adalah air yang bersih. Jadi hati ini melambangkan kehidupan kita. Kalau hati kita penuh dengan kejahatan, penuh dengan kedengkian, penuh dengan amarah, iri hati, dengki, dendam, maka yang keluar itu adalah, ya, bisa digambarkan dengan apa yang kita keluarkan dari perkataan kita, sikap kita, tingkah laku kita. Itu bersumbernya dari hati. Dari hati. Ini jelas sudah firman Tuhan katakan. Nah, bagaimana kita bisa menjaga sikap kita, hati kita dari segala virus-virus yang merusak kehidupan kita. Dari virus-virus kejahatan, ya, yang membuat kita menjadi kotor di hadapan Tuhan, ya, hati yang tidak bersih, ya, penuh dengan kejahatan, iri hati, dengki, amarah, itu kan kejahatan, ya. Ya, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita hadirkan Tuhan itu dalam hidup saya dan saudara. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16, ya, firman Tuhan berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Nah, kalau kita mengizinkan Tuhan ada dalam hidup saya dan saudara, mengizinkan Tuhan hadir dalam hidup kita, tinggal di hati kita, maka yang keluar adalah hal-hal yang benar, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, hal-hal yang menyenangkan saudara-saudara kita, bukan menyakitkan saudara kita. Karena firman Tuhan katakan jelas, ya, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Jadi sebenarnya hati kita ini adalah tempat tinggal Allah Roh Kudus, tempat tinggal di mana Tuhan yang kita sembah itu dia akan tinggal dalam hidup kita, di hati kita. Nah, jika hidup kita benar-benar milik Tuhan dan telah kita izinkan Tuhan itu tinggal dalam hidup kita, maka yang keluar adalah hal-hal yang benar, hal-hal yang baik,
hal-hal yang memberkati banyak orang. Dengan perkataan kita bisa menguatkan, meneguhkan orang lain, memberi semangat, memberi sukacita. Ya, bukan menjadi provokator, ya, mempengaruhi orang lain, ya, dengan perkataan-perkataan kita. Nah, jelas firman Tuhan ini, kita harus menjaga hati kita dengan kita menghadirkan Allah dalam hidup saya dan saudara, agar kita terhindar dari hal-hal yang tadi tidak baik, tidak berkenan. Kalau hati kita ada rasa dendam, iri hati, maka keluarlah perkataan-perkataan yang tidak baik kepada seseorang, ya. Tetapi kalau hati kita benar-benar ada Allah tinggal dalam hidup saya dan saudara, maka kita tidak akan pernah melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan dan menyakitkan hati sesama. Tetapi kita akan memberikan satu semangat, motivasi iman, memberkati banyak orang. Mari, betapa berkuasanya hati itu. Mari kita jaga hati kita dengan kita menghadirkan Allah tinggal dalam hidup saya dan saudara. Sehingga dalam hidup kita hanya mengeluarkan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati banyak orang dengan perkataan-perkataan yang memberkati. Puji nama Tuhan, inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Biarlah kita semua dimanapun berada umat Tuhan, mari kita jaga hati kita. Kita mau hati kita menjadi hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, shalom, Tuhan Yesus memberkati.